Hai anak-anakku kelas 4. Kembali kita belajar bersama. Hari ini Bunika akan ajak kalian belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aneka talenta yang dianugerahkan kepada kita, serta bagaimana kita mengembangkannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga masing-masing dari kita sungguh menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan talenta yang berbeda-beda dan berguna bagi diri kita sesama dan kemuliaan Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkannya dengan baik. Semoga melalui hari ini kami semakin mampu mengembangkan kemampuan kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba sekarang anak-anak menyimak kisah Agus teladan anak cacat. Agus terlahir cacat. Kedua tangannya hanya sebatas siku tanpa jari. Kaki kanannya kecil dan hanya sebatas lutut, dengan jari-jari yang bentuknya tak sempurna. Tinggi badannya 164 cm dan seberat 55 kg. Itu hanya bertumpu pada kaki kiri. Meskipun demikian, kondisi seperti itu tak menghalangi kegiatan sehari-hari seperti layaknya orang normal. Orang mungkin membayangkan betapa sulitnya mengerjakan sholat, makan, minum, mandi, berpakaian, dan seterusnya. Akan tetapi Agus tak hanya membayangkan kesulitan-kesulitan itu, lantas bergantung kepada orang lain. Semua kegiatan itu, bahkan pekerjaan membantu orang tua seperti layaknya anak di desa, dilakoninya sejak kecil. Agus kecil meloncat-loncat di sawah atau tegalan menghalau kambing gembalaannya. Kadang juga mencari rumput. Dia juga ingin seperti teman-temannya, bisa menulis dan membaca. Maka dia pun menempuh pendidikan di bangku SD, meski harus berjalan engklek. Gedung SD Sidomulyo, tempat ia menuntut ilmu, beranjak 3 km dari rumah. Itu berarti setiap hari dia harus pergi pulang sekolah sejauh 6 km. Tak puas hanya lulus pendidikan dasar. Begitu lulus SD pada tahun 1982, dia melanjutkan ke SMP PGRI Sogaten, Kota Madiun, hingga lulus. Dengan kondisi seperti itu, apakah tidak ada perasaan minder? Tidak, saya percaya diri saja. Di sekolah, saya ikut olahraga. Saya suka sepak bola, ujarnya. Hah? Sepak bola? Iya, saya sering jatuh bangun. Waktu saya melompat berebut bola, ada teman yang menjegal. Nah, ketika terjatuh, kaki kanan saya berusaha menyangga, tapi tak mampu.
sehingga kaki kanan saya sering cedera. Tapi saya tak memarahi teman yang menjatuhkan saya karena sama-sama bermain bola. Meski demikian, saya tak pernah kapok. Kenangnya, ketika beranjak remaja, ia ikut acara kenduri. Tuan rumah sempat menyediakan kursi dan meja untuk memudahkan Agus makan dan minum. Tapi dia menolak dan tetap duduk bersila di tikar seperti undangan lain. Dia tak ingin diperlakukan khusus. Agus bisa makan dan minum sambil duduk di tikar seperti undangan yang lain. Ketika kelas 5 SD, Agus bahkan pernah mewakili sekolah mengikuti lomba lukis tingkat kecamatan. Dan saya menjuarai lomba lukis itu, katanya bangga. Setelah lulus SD, dia melanjutkan ke SMP PGRI Sogaten. Dia menjepit pensil, pulpen, atau kuas lukis dengan ujung tangannya yang hanya sebatas siku itu. Tapi beruntung ada tetangganya yang juga bersekolah di SMP tersebut dengan naik sepeda. Setiap berangkat dan pulang sekolah, dia dibonceng tetangganya tersebut. Di SMP dia makin rajin belajar melukis. Guru seni rupa di sekolah itu yang bernama Suko rajin mengarahkan Agus. Dengan demikian, bakat Agus makin terarah. Lukisannya makin bagus, tapi sayang, lulus SMP, dia tak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kedua orang tua saya buruh tani, padahal harus menanggung 7 anak. Jadi saya harus berhenti sampai SMP saja, terangnya memberi alasan. Maka Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu orang tuanya, yaitu menggembala kambing, mencari rumput, mencari kayu bakar, dan pekerjaan lain. Suatu hari pada tahun 1987, salah satu tetangganya menunjukkan majalah Hai yang memuat pengumuman AMFPA tentang membuka kesempatan bagi orang cacat yang bisa melukis menggunakan kaki dan mulut. Dia kemudian mencoba melukis menggunakan mulut dan kaki. Baginya itu tak sulit. Setelah melengkapi persyaratan antara lain surat keterangan dokter ahli bedah yang menerangkan dia memang cacat dan membuat 6 lukisan dengan tema bebas pada tahun 1988. Agus berangkat ke Lebak Bulus, Jakarta untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Yayasan AMFPA. Setahun kemudian, pada tahun 1989, saya dipanggil untuk datang ke Hotel Hyatt, Jakarta. Di sana saya bertemu pimpinan AMFPA pusat, yaitu Mr. Hang Jackson. Saya senang sekali karena saya bisa diterima menjadi student member AMFPA, kisah Agus. Itulah titik awal bagi Agus untuk menapaki hidup baru. Agus menandatangani kontrak dengan AMFPA untuk 3 tahun. Apa hak dan kewajibannya? Setiap bulan dia wajib mengirim antara 2 hingga 3 lukisan. Kontrak terus diperpanjang setiap 3 tahun sekali hingga kini sudah 18 tahun.
Apa yang dia peroleh dari AMFPA? Agus menerima honor tiap bulan. Pada 11 November 1998, dia menerima honor pertama kali besarnya sekitar 300.000. Kira-kira 3 kali besar gaji pegawai negeri sipil lulusan sarjana yang baru diangkat. Besar honor Agus meningkat dari waktu ke waktu hingga kini mencapai sekitar 7,5 juta. Sungguh luar biasa kan anak-anak semangat Agus dalam mengembangkan talentanya. Kita tahu Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah sendiri, di mana manusia merupakan citra Allah. Kepada setiap manusia, Allah menganugerahkan aneka kelebihan, bakat, keterampilan, dan kepandaian menurut kasih setia dan kemurahannya. Nah, tugas setiap pribadi manusia untuk mengembangkan aneka kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Anak-anak yang terkasih, sekarang coba kalian menyimak kisah perumpamaan talenta menurut Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan,
Aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kisah Kitab Suci Matius bab 25 ayat 14-30 ini memberikan penjelasan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua manusia. Tugas manusia adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara, sehingga aneka kemampuan itu berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi kadang ada manusia yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun, seperti hamba ketiga dalam perumpamaan tentang talenta tersebut. Orang seperti ini menjadi takut untuk maju sehingga menyembunyikan talentanya dan tidak mempunyai keberanian untuk berusaha, sehingga talentanya menjadi tidak berkembang dan menjadi hilang. Manusia diharapkan mampu mengenal dan mengetahui kemampuan. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, semua aneka kemampuan manusia akan berkembang sehingga mampu meraih sukses pada masa mendatang. Anak-anak yang terkasih, perlu kita ingat bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan pada kita semua. Nah, tugas kita adalah mengembangkan semua itu agar berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Jadi, mari kita kembangkan bakat yang kita miliki. Jangan sampai bakat yang kita miliki hilang begitu saja karena kita tidak mau mengembangkannya. Jangan sampai kita menyesal seperti hamba yang ketiga. Nah, anak-anakku semua, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa
ikuti video-video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu ceria, selalu siap untuk belajar. Sampai jumpa.